Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada Taurus di bulan November 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat Taurus, hal baik yang akan terjadi pada diri kamu di bulan November 2021. Beri saya 10 kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Ten of Pentacles, Six of Swords, Seven of Wands, Ace of Swords, Nine of Cups, Seven of Cups, Knight of Swords, King of Pentacles, Five of Cups, dan terakhir ada Seven of Pentacles. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya Taurus. Oke, Taurus, hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan November 2021? Oke, kalau aku lihat di sini dari energi kartunya, memang di sini tuh terlihat bahwa dimana kamu sedang merencanakan sesuatu yang terkait dengan masa depan kamu. Kamu berencana untuk mengubah masa depan kamu menjadi lebih baik, ya. Ada hubungannya ya terkait finansial, pekerjaan, bisnis ya, semacam itu. Dan di sini hal baiknya, Taurus, kamu akan mendapatkan itu. Berkat dari kegigihan kamu, ternyata kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan, ya. Yang dimana di sini kamu harus melalui proses ujiannya ya. Dan salah satu ujiannya itu memang berupa pertengkaran, aku lihat. Memang nanti ada pertengkaran gitu. Ya, mungkin kalau kamu di sini kerja, ya berarti nanti ada sangkut pautnya dengan rekan kerja ya. Entah ada masalah apa, atau mungkin gak sesuai, atau ternyata data hilang ya. Jadi ada proses-prosesnya di situ. Ya wajar sih, kayak kamu kerja nih. Coba kamu tanya deh, teman kamu mungkin yang jadi manajer atau mungkin yang jadi direktur. Itu kira-kira mereka tuh bisa sampai di titik tersebut, usahanya gimana? Ya, pasti kan ibarat kata kalau orang udah sukses itu kebanyakan yang diceritain itu hal-hal baiknya ya. Hal-hal senengnya aja, tapi hal-hal pahitnya kebanyakan diumpetin. Nah, kalau mau tahu, biasa kalau orang sukses yang kayak manajer gitu tuh pasti mengalami hal pahitnya itu kayak disindir, ya, dibohongin sama rekan kerja, dikerjain semacam itu, atau kayak yang nusuk dari belakang, cari muka dan sebagainya, ya. Jadi pasti tiap orang kalau mau sukses itu pasti ada ujiannya. Nah, ini sama kayak kamu nih ya, kamu harus
nanti gak usah kaget lagi ya. Misalnya kalau kamu dapat ujian yang kayak aduh tiba-tiba bertengkar atau apa, itu memang bagian dari prosesnya ya, jadi nggak usah takut. Karena gimana pun aku lihat ya Taurus, nanti kamu juga dengan sendirinya kamu juga bisa keluar dari masalah tersebut ya, jadi nggak usah takut secara berlebihan. Dan ini yang kedua, terkait para Taurus yang ibarat kata kamu punya bisnis ya, dan ini memang lebih ke arah persaingan ya. Persaingannya di sini sih aku lihat saingan kamu ini cukup pintar ya, entah kamu ini dagang, toko, punya toko baju, atau mungkin kamu bisnis kosmetik atau apa, ini saingan kamu pintar dalam cara trik marketingnya ya, dalam cara kayak endorse-nya pinter ya, bikin kayak video foto-fotonya tuh bagus di media sosialnya, di up di situnya. Atau misalnya kamu nggak main media sosial atau semacamnya, usaha bisnisnya cuma kayak terjun di lapangan pakai toko, nah itu dia, mungkin barang yang dia beli itu langsung dari Malaysia atau mungkin dari ya Bangkok semacam itu ya, jadi jatuhnya lebih murah. Jadi misalnya kayak kamu ini barangnya kurang up to date, sedangkan dia lebih up to date karena dia terjun langsung, datang langsung ke sana. Nah kayak gitu, jadi lebih ke arah situ sih kalau kalian yang punya usaha sendiri ya. Jadi kayak persaingan bisnisnya itu, di saingan itu lebih pintar, tapi nanti dari situ kamu belajar, memang nanti kamu akan down ya, usahanya memang terlihat down karena ya saingan kamu itu ternyata lebih hebat, lebih gigih, tapi itu nggak menyurutkan semangat kamu. Itu kayak salah satu menambah semangat kamu, sehingga kayak ngebuat kamu lebih berusaha, gimana nih aku bisa kayak saingan aku nih, dia gimana triknya ya. Mungkin kayak kamu belajar lihat Instagramnya, oh ini Instagramnya nih, oh foto-foto model begini, oh dia endorse-nya caranya begini-begini nih, oh cari ngomong quote-quote kata-katanya begini nih, oh mereka giveaway begini-gini nih, ada cara-cara nanti kamu ikutin dan kamu belajar ya. Dan kamu nanti kayak ngebuat gebrakan baru buat bisnis kamu, sehingga nanti bisnis kamu tuh akan laku dengan sendirinya. Atau mungkin kamu bukan bisnis yang up di media sosial, cuma di toko aja, nanti kamu banyak belajar berkembang. Mungkin nanti kalau kamu jualan baju lebih up to date, kalau kamu jualan kue atau semacam snack-snack gitu, ternyata nanti setelah proses belajar makanan kamu jadi lebih enak dari saingannya, bisa aja. Wow, siapa yang tahu, banyak loh yang kayak gitu. Ada orang yang aku tahu pertama kali tuh jualan itu tuh nggak enak banget makanannya ya, pernah waktu saya makan, ternyata lama kelamaan saya kaget ya, kok bisa ya warung makannya kok tiba-tiba rame banget ya. Aku mikir tuh udah yang jelek aja ya, takutnya aduh pakai ilmu hitam atau gimana nih ya. Kalau kata orang kan kalau makanan itu kan harus dibawa pulang baru kelihatan rasa enak atau tidaknya, asli atau tidak. Nah waktu itu aku bawa pulang dan ternyata beneran enak guys. Yang dulu aku makan gak enak, ternyata tiba-tiba jadi enak. Dan ternyata setelah aku selidiki, aku tanya-tanya gitu ya, kan aku jadi beli terus ya makanan di situ. Ternyata dia belajar ya, kayak nonton YouTube gitu ya, cerita sama aku, nyobain gini-gini, belajar terus-terusan, dan akhirnya dia bisa sampai kayak gitu dan menemukan rahasia resepnya tersendiri ya. Aku kaget sih, dan aku juga ngerasa seneng, dan aku juga memang kan langganan ya beli makanan dari dia karena rasa makanannya itu enak ya. Kebetulan ya dia itu kayak apa sih, kalau kata orang itu ya jualan sayuran ya, kayak gitu. Nah jadi di sini para Taurus, saya harap sih kamu bisa menangkap energi yang baik ya dari hal ini. Misalnya saat ini kamu lagi ngedown, usaha kamu gak jelas, nah kamu di sini harus ngecek ya, kalau kata orang cross check, apa nih yang salah, apa nih yang harus dipelajari ya. Jangan takut ya untuk ibarat kata yang ada perubahan apapun itu. Ibarat kata ya kamu belajar dari perubahan ini, saya yakin suatu saat juga kamu akan berkembang ya. Ibarat kata yang kamu cita-citakan juga akan berhasil. Cuman kan yang namanya proses itu kan ada waktunya. Memang kalau saya lihat di sini kamu kedepannya akan berhasil. Nah berhasilnya itu bukan belum tentu di November ini berhasil. Bisa aja kalau energi yang lebih cepat di November ini bisa lebih cepat berhasilnya dan terjadi di kalian. Misalnya kalau lambat, ya bisa aja yang terjadi di kamu itu bisa setahun kemudian, atau beberapa bulan kemudian, atau mungkin bisa aja bulan depan. Ya, wow, siapa yang tahu. Jadi jangan takut ya dari segala aspek perubahannya. Jangan karena saingan
rekan kerja lebih hebat dari kita, itu malah kayak ngebuat ngedown. Jangan ya, harusnya menambah semangat buat kamu untuk belajar lebih baik lagi ya. Saya yakin kamu itu pasti bisa. Cuma kalau kata orang itu harus belajar aja. Kayak kita di sekolah gimana? Kamu nggak lupa kan kalau sekolah? Misalnya kamu hitung 1 tambah 1, emang langsung bisa? Enggak kan? Kamu belajar nggak di sekolah? Belajar kan? Siapa yang ngajarin? Guru, orang tua kamu di rumah, hingga kamu bisa berhitung, membaca, dan mendengar di YouTube aku. Tuh. Ya. Jadi di situ ya Taurus ya, semoga kamu paham ya arti dari readingan ini. Memang kamu tuh disuruh untuk belajar, kamu bisa sukses, tapi kayaknya kamu harus belajar. Pas banget energinya ini spiritual teacher untuk kalian. Nah dari kartu oracle ini memang bener, kamu itu harus belajar ya. Jadi kamu harus dapetin guru ya, mungkin bisa ikut seminar atau apa ya. Kalau misalnya keuangan dananya terbatas, kita kan bisa ikut seminar yang gratisan guys ya. Bisa aja kamu nonton YouTube deh. Kamu kalau bisa tuh nonton YouTube itu sekarang tuh bagus, itu bagus ya. Saya juga suka gitu nonton YouTube ya, buat belajar resep-resep makanan ya. Akhirnya saya bisa bikin ini, bisa bikin itu. Dari siapa? Dari YouTube mereka ya. Aku suka nontonin ya. Jadi ya kalian tuh jangan takut ya. Misalnya kalau kalian tuh bisnis makanan, bisnis kue, nah itu banyak-banyak belajar, up dan downnya itu pasti ada ya. Jadi manfaatkan kuota kamu dengan baik. Jangan nontonin artis guys. Jangan ya, nggak dapetin apa-apa. Kalau buat hiburan it's okay, tapi kamu belajar, nah itu nontonin. Kayak kamu mungkin kalau main saham, nontonin video-video saham ya. Itu aja untuk kalian ya. Semoga resonate untuk kalian. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.